Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masuki lagi rangkaian 3 fasa, masih di power imbalance system, daya di sistem yang seimbang, 3 fasa yang seimbang, sistem 3 fasa yang seimbang. Kali ini tentang daya rata-rata di per fasa. Daya rata-rata per fasa. Kalau yang di 4 video sebelumnya, video 3A sampai 3D, kita membahas tentang total daya instan total daya instan total atau total instantaneous power di dalam beban pada sistem 3 fasa seimbang. Dan kita buktikan bahwa daya total itu konstan atau tidak berubah terhadap waktu atau bebas terhadap waktu. Sekarang kita akan masuki tentang daya rata-rata fasa. Ini buku dari buku Alexander dan Sadiku, Fundamental of Electric Circuits, edisi keempat nih. Lebih Micro Hill di bab 12.7. Oke, kita mulai dari langsung ke daya rata-rata per fasa. Total atau daya instan total, daya instan total yang ada di beban dalam sistem 3 fasa yang seimbang itu independent atau bebas dari waktu, independent of time, tidak tergantung dengan waktu, makanya dia konstan nilainya konstan. Nah, kita ambil suatu simbol matematika P dengan subscript P kecil adalah daya rata-rata per fasa. Kalau kita ambil P kecil saja, dia dipakai untuk total daya instan atau daya instan secara total. Nah, kemudian untuk keduanya, yang untuk beban yang terkoneksi secara Y maupun delta, untuk keduanya itu, maka daya per fasa P subscript V ini equal to atau sama dengan daya instan total dibagi 3, karena ada 3 fasa, jadi per fasanya kita bagi 3. Kita bagi 3 saja karena dia independent of time, tidak berubah terhadap waktu ya. Jadi daya rata-rata per fasa itu adalah total daya instan dibagi 3. Nah, kemudian kita lihat total total daya instan di dalam beban ya, P kecil sama dengan 3 dikali tegangan dikali arus ya, yang kali cos theta. Theta ini beban, sudut dari bebannya. Ini yang kita bahas di video sebelumnya. Di sini komponen waktunya sudah hilang sehingga dia konstan bebas terhadap waktu. Jadi yang ingin tahu bagaimana penurunan dan pembuktian daya instan secara total di dalam beban ini bisa melihat di video 3A sampai 3D. Nah, di sini kita lihat bahwa daya rata-rata per fasa sama dengan daya instan secara total dibagi 3 dan sama dengan 3 dikali tegangan dikali arus dikali cos theta dibagi 3 ya. Tegangan 3 dikali tegangan fasa dikali arus fasa cos theta per 3 sama dengan ini magnitudnya ya, tegangan magnitudnya VP dan IP kali 3 kali cos theta bagi 3. Kan dibagi 3 berarti hilang 3-nya, 3 bagi 3 1 berarti hilang, sama dengan VP dikali IP dikali cos theta. VP ini magnitud dari tegangan fasa dan IP ini adalah magnitud arus dari arus fasa magnitudnya ya.
Kalau aslinya itu dia kasih akar 2 karena RMS, tapi hilang akar 2-nya karena dikalikan dengan identitas trigonometri ya, yang ada setengahnya, setengah kali 2, jadi hilang dia. Oke, kemudian jadi kita dapatkan bahwa daya rata-rata per fasa itu adalah daya instan total bagi 3, sehingga dia menjadi VP IP cos theta ya, 3-nya hilang. Kemudian kita lihat lagi ya, daya per fasa ini ada berapa macam istilah. Pertama yang sebelumnya yang udah kita bahas, yaitu daya rata-rata per fasa ya, itu adalah PP sama dengan VP IP cos theta. Nah, ada temennya untuk imajiner. Kalau ini real ya, kalau average atau daya rata-rata atau average ini untuk real. Untuk daya reaktif per fasa, reactive power, kita pakai angka QP ya. Reactive power per fasa sama dengan VP kali IP sin theta. Jadi ini bedanya ada di cos theta dengan sin theta. Di sin theta ini imajiner, nanti beda sudutnya 90 derajat karena di bilangan kompleks itu J itu kompleks biasa beda 90 derajat, dia sumbu Y. Kalau yang cos ini sumbu X nanti. Nah, apparent power ya, daya apparent per fasanya adalah magnitudenya, yaitu VP dikali IP, magnitud dari power average power per fasa sama juga magnitud reactive power per fasa. Dan kita akan mempunyai bilangan kompleks ya, bilangan kompleks. Bilangan kompleksnya ini kita lihat dulu, kita cek. Kita cek dulu ya, daya kompleks per fasa ini ya, simbolnya mirip dengan daya apparent SP, tapi ini kita bold dan kita tegakkan, dan kita hitamkan bold dan kita tegakkan, dia tidak miring ya. Ini adalah daya kompleks. Daya kompleks ini adalah daya rata-rata di bilangan real ya, daya rata-rata per fasanya dalam bilangan real ditambah J dan QP. QP ini daya reaktif per fasa. Nanti bilangan kompleks akan dibahas lebih detail lagi di video ke-6. Di video ke-5 ini, ke-3E, kita fokus ke daya rata-rata dan kawan-kawannya. Nah, ini ada animasi ya dari http://energy conversation.blogspot.com. Bagaimana ini tengahnya magnetnya, dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam sebelah kiri. Jadi kompleks power per fasa ini secara lebih detail lagi di video berikutnya. Ini secara singkat saja. Ya, daya kompleks per fasa ini ya, SP sama dengan PP tambah JQP ya, kita lihat yang sebelumnya. Kalau kita masukkan dalam bentuk kosinusnya, SP sama dengan VP IP cos theta ditambah J imajinernya VP IP sin theta. Nah, ini VP IP bisa kita keluarkan ke dalam kurung, jadinya cos theta tambah J sin theta. Nah, jadi kita bisa lihat, bisa tuliskan juga SP ini dengan bold ya, sama dengan VP IP dengan bold ya, kita tebalkan dan tidak kita miringkan. Nah, VP dan IP ini adalah tegangan fasa dan juga arus fasa, dengan magnitudnya adalah VP IP ya, betul-betul VP IP magnitudnya. Setelah kita keluarkan dari
dalam kurungnya. Ya, jadi magnitudenya itu adalah V miring P dan juga I miring P, itu magnitudnya ya. Setelah kita keluarkan dari kosinus dan sinusnya. Kemudian kita ingin tahu apa sih daya rata-rata total ya. Kalau tadi kan sebelumnya daya rata-rata per fasa. Kalau ini total. Kalau total itu subscript P kecilnya hilang, tinggal P besar saja. Kita lihat ternyata ya sama equal, sama nilainya dengan daya instan total. Kalau daya instan total ini kita pakai P kecil simbolnya. Kalau daya rata-rata total itu P besar, kalau daya instan total itu P kecil. Ternyata sama. Kenapa sama? Karena power instan total ini tidak berubah terhadap waktu. Komponen waktunya sudah hilang. Dengan trigonometri kita buktikan ternyata tiga fasa seimbang ini daya instan total itu menghilangkan semua komponen waktu sehingga dia menjadi konstan. Nah, oleh karena itu daya rata-rata total itu sama dengan daya instan total, yang merupakan ya, daya rata-rata total ini merupakan penjumlahan ya, sum of penjumlahan dari daya rata-rata dalam tiap fasa. Fasa ada 3 ya, fasa A, B, dan C. Kita pakai biasanya A, B, C. Nah, jadi kalau rata-rata fasa, daya rata-rata dalam fasa-fasa tersebut kita sebutnya itu PA, PB, dan PC. Tiap fasa A, B, dan C ya, itu daya rata-ratanya. Kemudian juga merupakan daya rata-rata total P besar ini merupakan nilainya tuh 3 kali ya, 3 kali dari daya rata-rata per fasa. Nah, kalau daya rata per fasa ini yang pertama kali kita bahas tadi, P besar subscript P kecil ya. P besarnya itu power rata-rata, subscript P kecil itu fasa. Tapi kalau P kecil saja bukan subscript, itu adalah daya instan total. Tapi kalau P kecil subscript dia adalah daya dia adalah fasa. Jadi kita lihat P besar atau daya rata-rata total sama dengan daya instan total P kecil sama dengan penjumlahan daya rata-rata dalam tiap fasa PA tambah PB tambah PC sama dengan 3 kali daya per fasa. Jadi daya per fasa itu PP itu sama dengan PA sama dengan PB sama dengan PC, menjadi 3 kali VP kali IP kali cos theta. Ya, ini ya. Ini adalah kesimpulan terakhir bahwa daya rata-rata total adalah sama dengan daya instan total sama dengan penjumlahan daya rata-rata tiap fasa atau 3 kali daya rata-rata per fasa. Nah, di video berikutnya kita akan bahas tentang daya kompleks ya. Tentang daya kompleks total. Sekarang kita membahas tentang daya rata-rata total, daya rata-rata per fasa, daya rata-rata dalam fasa, dan daya instan total. Kalau daya instan total itu sendiri sudah kita bahas di 4 video sebelumnya. Nah, ini ada dari www.quora.com, how do induction motor start. Nah, ini bisa lihat ya, induksi magnetik menghasilkan arus. Kalau sini arus ya. Dan bawahnya itu sumbu X-nya itu adalah radian atau sudut V dalam radian, dan sumbu Y-nya ada I, arus ya. Ini apa namanya, kita lihat ketika dia terinduksi ke tiap titiknya koilnya ini, dia ada magnet ya. Ketika fluxnya ini tinggi, magnetnya dia menghasilkan tegangan yang tinggi juga. Ketika hilang jadi 0, ketika dia panahnya itu panjang ya, ketika panahnya panjang itu dia menghasilkan nilai maksimum dan minimum tergantung arahnya.
Jadi ketika dia tidak ada panah di tiap bulatan itu, berarti dia 0, harusnya lagi 0, sehingga dia membuat harus bolak-balik nih. Oke, terima kasih, nuhun, thank you, arigatou gozaimasu, syukron, danke.